Kayaknya ini barusan lagi menyajikan apa yang kamu inginkan ya. Boleh tahu nggak, tahun ini dapat THR nggak? Mbak Prita, ini kita lanjut lagi ke obrolan yang memang agak lebih mengarah. Sesuai dengan tema kita hari ini, THR kita belikan investasi, siapa takut? Nah, ya kan? Nah, aku pengen nanya nih yang pertama. Kita kan lagi pas banget nih ya, pemerintah juga memberikan larangan untuk mudik. Terus apa namanya, investasi juga istilahnya kita yang tadinya ada budget untuk mudik jadinya lebih ada gitu kan. Nah, dari THR itu kan kita harus bayar zakat. Terus juga ya kalau misalkan kita masih ada orang tua atau sanak saudara, biasanya kita suka kirim gitu. Terus ada juga pengen beli-beli baju baru atau kita beli kue-kue kering untuk di rumah gitu. Cara pembagian alokasinya itu persentasenya gimana sih, Mbak? Kayaknya ini barusan lagi menyajikan apa yang kamu inginkan ya. Boleh tahu nggak, tahun ini dapat THR nggak? Kayaknya itu jeritan hati banget gitu. Betul, karena gini THR tahun ini aku jadi, maksudnya kan aku punya habit yang baru, sekarang punya habit suka investasi, jadi aku bingung ini karena habit yang lama beli-beli kue atau ngasih-ngasih segala macam itu juga pasti kan nggak hilang gitu. Nah, aku pengen tahu misalnya persentasenya itu baiknya gimana gitu. Oke, jadi sebenarnya kan karena kita juga lagi masa pandemi nih, teman-teman yang masih dapat THR itu berarti harus merasa beruntung banget gitu loh. Artinya kita juga mesti bersyukur tuh di situ. Dan apa sih sebenarnya wujud bersyukur? Ya basically kita tidak menggunakan THR tuh sembarangan. Jadi benar-benar tuh kita atur dengan sebaik-baiknya. Nomor satu bener banget, itu kita pos alokasinya adalah untuk zakat. Tapi aku ingin mengingatkan nih, jadi zakat yang wajib itu sebenarnya zakat fitrah dulu kan, karena ini bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah itu nanti perhitungannya per kepala. Jadi sekitar Rp40.000. Jadi kayaknya sih kalau kalian dapat THR tidak menunaikan zakat fitrah, aduh jangan deh gitu ya. 40.000 per kepala. Oke. Nah, baru kemudian kita cek kita masih punya kewajiban zakat harta nggak atau zakat mal. Kalau memang iya, silakan teman-teman hitung. Smart Investor hitung, kemudian teman-teman bisa alokasikan. Dengan demikian, persentase tuh agak kurang berlaku kalau ngomongin tentang zakat. Kenapa? Karena ya tergantung, kan rumah tangganya beda-beda, hartanya banyaknya beda-beda, kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang next thing-nya apa? THR buat keluarga. Nah, kalau ini biasanya sih teman-teman silakan nih Smart Investor boleh alokasikan misal sekitar ya 15 gitu sampai 20% ya. Kenapa? Karena itu bisa bermanfaat untuk mereka. Nah, aku sebenarnya punya ide. Jadi idenya tuh begini, alih-alih kita ngasih salam tempel, yaitu uang tunai, coba kita kasih berupa reksadana. Kan menarik kalau memang kita punya keponakan yang usianya di atas 17 tahun. Atau misalnya untuk anak kita sendiri yang mungkin usia sudah 17. Atau kalau belum 17, boleh dibukakan atas nama orang tuanya. Tetapi memang ini sudah diniatkan untuk sedekahkan untuk si ponakan ataupun juga anak atau gimana. Jadi menurut aku tuh hal yang apa ya istilahnya tuh itu sangat menarik gitu loh untuk kita start di bulan Ramadan ini. Lalu setelah kita kasih THR, juga kita kasih THR untuk orang-orang yang bekerja sama kita dong. Karena kan itu hal yang wajib. Itu mungkin kira-kira totalnya nih hadiah-hadiah ini 20%. Berarti kalau misalnya tadi zakat dan lain-lain itu ambil 20, terus untuk THR dan lain ambil 20, yang ketiga posnya itu adalah melunasi utang konsumtif. Itu bisa kita ambil 10%. Oke, kita ambil 10% dari THR. Mungkin nggak bisa lunas nggak apa-apa, yang penting berkurang gitu pinjamannya. Terus yang keempat, kita tuh bisa alokasikan juga untuk dana darurat. Kalau misalnya Smart Investor belum punya dana darurat, itu kira-kira mungkin juga sekitar 10%. Lalu yang kelima ini adalah kebutuhan lebaran. Kebutuhan lebaran itu ya namanya THR ya. Kan kalau udah berumah tangga ya pasti dia ada hidangan lebaran, mungkin dia mau beli pakaian baru gitu ya, itu sah-sah aja. Tetapi coba alokasikan maksimal hanya 20%. Nah, selebihnya ini optional. Karena kita tidak mudik, maka sebetulnya selebihnya THR ini amat sangat bagus bisa diinvestasikan. Oke. Ini menarik banget ya. Nah, itu belum ditambah sama gaji yang barengan nih Mbak nih datangnya gitu kan. Berarti itu kita hanya alokasikan dari THR aja ya Mbak ya. Untuk Betul. gaji yang memang bulan itu kita pos untuk rumah tangga gitu. Apa kita satukan baiknya? Jangan disatukan. Jadi kalau untuk yang gaji itu
tetap kita pakai yang rumus kita tuh living, saving, playing. Kan di dalam situ juga ada saving. Jadi yang normal udah biasa kita lakukan, kayak misalnya kita udah biasa nih let's say nabung reksadana misalnya 100.000 tiap bulan, ya tetap kerjain dari gaji. Jadi THR itu fungsinya kayak top up, kayak booster gitu loh. Kan booster kan semua orang suka ini, aduh kapan nih gaji gue biasanya kecil, tiba-tiba dapat THR, jeder langsung bisa deh investasi gitu. Iya, ini menarik banget. Mungkin teman-teman smart investor yang mau bertanya boleh banget di kolom chat ya. Jadi bisa langsung saya tanyakan ke Mbak Prita perihal pengalokasian THR untuk investasi beli saham siapa takut gitu. Mbak, ini sambil nunggu smart investor yang bertanya, aku pengen bertanya lagi nih. Kalau misalkan pendapat Mbak Prita, lebih baik kita investasinya itu pada saat Ramadan ini atau nanti setelah Lebaran? Ya, masalahnya kalau nanti setelah Lebaran kayaknya itu hanyalah angan-angan alias impian. Jadi itu kayak dari tahun ke tahun selalu bilangnya begitu. Dari tahun ke tahun selalu bilangnya adalah aduh banyak pengeluaran tak terduga. Ya kalau dari tahun ke tahun terus ada ya berarti itu terduga banget gitu loh, bukannya tidak terduga gitu kan. Jadi ya sudahlah, aku selalu bilang kalau if you tunda-tunda ya maka nanti pasti akan nggak kejadian. Jadi kalau memang, tapi inget ya, maksudnya gini, tetap jangan dipaksain. Jadi artinya bukannya kayak, aku masih banyak utang yang online, tapi ya kalau yang KPR gitu-gitu sih nggak apa-apa. Tapi yang online itu loh yang aku concern banget karena tuh bunganya tinggi banget gitu ya. Jadi you need to understand bahwa beli reksadana itu tuh bukan untuk kayak judi-judian gitu. Jadi kayak ya aku taruh dulu nih ya, nanti ngarepin cuan terus akhir bulan aku jual. Jangan begitu pikirannya. Aku takut ada yang begitu terus berpikirnya bahwa nanti setelah akhir bulan dia jual terus dia pakai buat bayar utang. Itu hati-hati juga yang kayak begitu. Nah, jadi artinya kalau ada pilihan nih dengan uang kita bisa investasi sekarang atau tunggu nanti Lebaran. Jawabannya sekarang. No tunggu-tunggu ya. Ibarat diet mulai besok, jangan besok. Kalau diet bisa hari ini, hari ini. Gitu. Ya kan? Hanya angan-angan aja ya. Bener banget nih. Nah, ini kita sambil mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari smart investor. Kalau misalkan kita mau bertanya lagi nih Mbak, investasi di mana yang memang cocok sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya Mbak? Oke, kan kita kan juga udah beberapa kali investream nih ya, dan kita kan sebenarnya udah bahas juga kalau investasi itu kan adalah kendaraan kita untuk mencapai ke sebuah tujuan. Nah, menariknya dengan reksadana adalah kendaraan ini itu udah ada drivernya, jadi kita tinggal numpang, kita nggak perlu lagi pasang GPS, kita nggak perlu repot-repot, jadi kita nggak bakal nyasar, dan kita bisa decide kita mau naik kendaraan yang kecepatan maksimalnya berapa. Jadi artinya kalau dia nggak berani ngebut atau misalnya nggak perlu ngebut, ya udah berarti naik kendaraan yang jalannya juga ya santai-santai. Atau misalnya kita mau lebih cepat, berarti kita akan pilih kendaraan yang lebih cepat. Nah ini mantapnya reksadana adalah pilihannya kan banyak, dari mulai pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham dan sampai indeks. Nah, oleh sebab itu kita sebagai smart investor itu bisa smart memilih reksadana mana yang memang cocok mencapai tujuan kita. Jadi memang kita kembalikan lagi ya kepada smart investor, tergantung tujuannya apa dan profil resikonya seperti apa dari 4 jenis investasi yang ada di aplikasi Bareksa gitu. Nah ini sambil again ya buat teman-teman smart investor yang mau bertanya, boleh banget kita buka pertanyaan seluas-luasnya, bisa bertanya seputar investasi kepada Mbak Prita, apalagi buat teman-teman smart investor yang mau beli investasi, mendapatkan THR, lagi bingung, boleh banget nih, mau sekalian curhat, boleh gitu kan. Sudah adakah pertanyaan-pertanyaan dari smart investor? Ini sebentar. Yes, nah ini akan aku pilih pertanyaannya. Yang pertama dari Biali, oke. Ini agak kecil sebentar Mbak ya. Oke. Oke, yang pertama ini dari Sintako. Ya, Mbak Prita, kalau THR better alokasinya ke RDPT atau RDS? Oke, tergantung umurnya berapa.
Oke, kan dia nggak ngasih tahu nih umurnya dia berapa, terus dia mau pakai uangnya kapan. Jadi kita bikin asumsi nih ya, kita bikin asumsi. Let's say misalnya smart investor sekarang usianya adalah sudah 30-an tahun. Kemudian uangnya mau dipakai mungkin ya 5 tahun lagi. Berarti pilihannya adalah RDPT. Tapi kalau misalnya saat ini smart investor usianya 30-an tahun. Tapi enggak nanti aku baru akan pakai dananya kira-kira 20 tahun lagi. Berarti pilihannya adalah reksadana saham. Kan mungkin aja dong, karena kan dia mungkin THR-nya banyak gitu ya, triple digit gitu kan. Amin. Amin. Gitu. Jadi Amin. siapa tahu dia baru butuhnya 20 tahun lagi. Tapi overall RDPT maupun RDS itu both sama-sama baik, tergantung memang kita mau carinya seperti apa. Prinsipnya RDPT itu dia jalannya memang lebih lambat daripada RDS secara umum, apalagi kalau sekarang nih misalnya market lagi drop, kemudian berarti di situ ada peluang untuk kita istilahnya tuh bahasa anak sekarang kan serok gitu ya. Aku juga baru bingung gitu, serok bawah gitu. serok bawah gitu. Nanti dia akan meningkat di masa depan. Nah, sebenarnya kalau ditanya mungkin nggak apa sih semua saham itu akan naik seperti itu? Jawabannya tidak, tetapi itulah kenapa kita pakai reksadana. Karena kalau kita pakai reksadana sudah ada driver yaitu manajer investasi yang memang dia udah ngerti, dia jagoan gitu loh untuk memilihkannya buat kita. Oke, Mbak Prita. Ini kita lagi pilih lagi pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman tim Bareksa agak lebih kita soal pertanyaannya banyak banget nih. Oke, ini pertanyaan selanjutnya saya pilih dari sebentar. Dari DNTY Kekesen. Ya, kurang lebih seperti itu. Mbak, aku baru nih by the way, kapan harus beli dan jual dan reksadana saham paling bagus itu apa? Mohon dijawab ya Mbak, bagi saya yang pemula. Oke, jadi sebenarnya ilmu membeli sama ilmu menjual tuh beda. Oke, ilmu membeli itu paling mudah untuk pemula adalah menggunakan konsep dollar cost averaging atau bahasa awamnya adalah kita membeli reksadana yang sama secara berkala dengan jumlah yang sama, tetapi mungkin frekuensinya bisa 2 mingguan atau bulanan. Itu adalah konsep dollar cost averaging. Itu konsep yang paling mudah untuk membeli. Tetapi itu bukan titik decision itu keputusan untuk menjual. Kalau untuk menjual itu beda lagi. Kalau untuk menjual, maka setiap orang itu perlu punya target. Nah, ini yang menurut aku tuh banyak smart investor pemula yang lupa. Dia lupa punya target. Dia biasanya keterusan. Maksudnya gini, let's say target kita adalah bagaimana kita mendapatkan uang 200 juta rupiah. Saat sudah sampai 200 juta rupiah, sebenarnya tujuan kita tuh udah nyampe. Anda mau jual reksadana sahamnya juga nggak apa-apa. Pindahin aja ke reksadana pasar uang, supaya nunggu sampai nanti benar-benar mau dipakai. Daripada udah nyampe 200 juta, terus siapa tahu naik lagi. Nggak taunya nggak naik, ya salah sendiri gitu kan. Lah orang udah nyampe kok ke tujuannya, kenapa tidak dijual? Jadi kita juga mesti paham ilmu membeli dengan ilmu menjual itu dua hal yang sangat berbeda. Oke, jadi ini memang harus balik lagi ke diri kita masing-masing. Harus setting tujuannya seperti apa. Jangan akhirnya kita salah pilih, jadinya malah tujuannya nggak tercapai ya Mbak ya. Betul. Oke, selanjutnya pertanyaannya dari Anissa Aprilia 96. Mbak, bagi pemula gimana cara pilih investasi? Oke, kalau bagi pemula cara pilih investasi itu sebenarnya mudah banget ya, yaitu kita tentukan aja kita sebenarnya mau pakai uangnya kapan, lalu profil kita seperti apa. Kita waktu itu udah pernah ngebahas tuh di investing beberapa, aku lupa tentang profil tentang profil. Jadi profil orang itu kan ada yang memang dia lebih ketakutan, ada yang lebih kayak nekat berani dan lain-lain. Nah, aku ambil contoh aja misalnya nih, ada sekarang komen-komen adalah, wah ini gara-gara ada berita terus rumors biasa katanya, wah transaksi di pasar saham sekarang sepi katanya gitu, karena mungkin orang beralih kepada kripto.
belum tentu begitu Iya. juga gitu loh. Oke, Maksudnya oke, oke. artinya kita jangan membeli sesuatu itu karena rumors gitu, tapi karena we really understand the, apa yang terjadi situasinya. Jadi buat pemula itu kalau aku saran yang pertama jangan ikut-ikutan. Kemudian yang kedua itu selain tadi udah tahu mau dipakainya kapan, kemudian profil risikonya bagaimana. Lalu yang terakhir adalah ya kita membeli dengan small. Jadi start small but start now. Karena kalau misalnya kita pemula, lalu kita takut, let's say, langsung taruh uang 2 juta, nggak taunya drop. Jadi 1 juta kan sakit hati juga ya, gitu. Lihatnya 1 juta, padahal itu juga belum rugi gitu, itu cuma potential loss aja. Ya udah nggak apa-apa, then you start small gitu. Jadi 100.000 turun juga paling ke 50.000. Ya elah, beli kopi terus salah pesan aja juga nggak pernah ribut 50.000 gitu. Iya benar. Karena memang bagi pemula ini Mbak, kalau misalkan ada pemula yang tiba-tiba pengen langsung nekat beli saham gitu, reksadana saham, ada tipsnya nggak? Oke. Pertama adalah kalau misalnya reksadana saham itu aku selalu bilang please belinya jangan lamsam. Jadi belinya itu tuh di lamsam tuh kayak sekaligus gitu loh. Jadi misalnya misalnya kita ambillah roti gitu ya. Roti itu kan bisa kita belah-belah, bener nggak sih? Nah, uang kita udah ada nih. Uang kita ada nih sebesar si roti itu. Tetapi pada saat belinya kita belinya dibelah deh gitu loh supaya kita tuh tidak merasa bahwa kita beli lagi posisinya lagi tinggi banget. Tapi kalau aku sih bilang ya, dengan situasi sekarang nih yang memang juga lagi drop, sebenarnya ya nggak apa-apa juga kalau memang mau membeli lamsam gitu. Yang bahaya itu malahan kalau udah lagi bullish gitu, terus kita beli lamsam, kita kan nggak tahu dia bakal naik lagi apa bagaimana gitu. Betul. Jadi ya balik lagi kita memang sesuai dengan profil risiko kita dan tujuan kita apa ya Mbak ya. Kalau misalkan memang mau jangka panjang ya saham itu lebih better gitu ya. Kalau misalkan memang mau jangka pendek ya kita ke pasar uang atau pendapatan tetap gitu. Oke, selanjutnya ini pertanyaan dari Danu Ramdhani. Mbak, baiknya beli reksadana jenis apa dan produk yang mana? Nah ini udah banyak banget Mbak ya. Kita kan selalu bilang tergantung tujuannya. Nah tapi ada juga yang pengen investasi tapi bingung gitu. Dan idealnya berapa persen dari THR yang dialokasikan untuk beli reksadana gitu. Oke, sekarang aku jawab pertanyaan yang pertama tadi ya. Orang tuh masih bingung karena orang nggak ngerti sebenarnya reksadana tuh apa. Jadi dia tidak bisa membedakan mana pasar uang tuh apa, pendapatan tetap itu apa, campuran apa, dan saham apa. Jadi aku saran teman-teman smart investor, coba lihat deh di aplikasi Bareksa misalnya. Coba lihat di situ. Nah, yang sering dilakukan oleh orang adalah hanya melihat historical data. Jadi dia ngelihat itu berdasarkan historical. Padahal historical tuh masa lalu gitu ya. Aduh, jangan hidup di masa lalu ya. Kalau udah pacaran aja, udah mantan aja kita baik, hidup kita tuh ke depan gitu ya. Move forward gitu. Keep moving forward. Jadi masa lalu boleh kita pakai sebagai acuan untuk menilai. Tapi yang dinilai itu malah gini, aku kasih tips ya. Aku kebetulan udah invest udah dari 17 tahun, jadi mungkin sekarang aku udah lebih dari 20 years aku tuh sebagai investasi. Yang aku selalu lihat adalah pada saat situasinya itu drop, seberapa reksadana ini tuh drop. Misal, kalau drop di pasar itu 50, dia dropnya cuma 20, wah kece nih reksadananya. Aku udah tahu. Jadi, aku akan tenang menitipkan uang aku di situ. Oke, terus kalau misalnya pasar naik nih, pasar naiknya 20, kok dia bisa naiknya 50? Aku cek, di dalamnya sahamnya apa? Ini lebih banyak saham third liner atau memang yang first liner? Karena biasanya kalau first liner itu memang dia geraknya namanya kayak bus ya, bus gede itu nggak terlalu lincah gitu loh. Bus gede itu kan ya kita mau apa tapi lebih stabil. Tapi kalau kayak third liner itu tuh kayak ibaratnya motor gitu, dia cut, tapi giliran nanti kejeblok, ya udah badannya luka semua. Coba kalau di kan nggak luka semua kayak begitu, bener nggak kalau sampai kenapa-napa gitu loh. Jadi artinya kita juga yang mesti belajar. Memang itu nggak bisa cap-cip-cup kembang kuncup, emang mesti dilihat. That's why di aplikasi seperti Bareksa sudah dilengkapi dengan prospektus, fund fact sheet. Itu bukan untuk ngerame-ramein, tetapi untuk dibaca.
Jadi sudah lengkap di aplikasi Bareksa, dibaca ya sebagai investor ya, supaya kita tahu nih pilihannya mau apa saja. Jadi kalau ketika lagi invest trip ini, kita sudah istilahnya sudah lebih meyakinkan aja setelah nonton invest trip ini mau ngambil investasi yang mana. Karena kita sudah informasi sudah cukup banyak banget ya Mbak ya di aplikasi Bareksa ya. Betul, jadi gimana kita memanfaatkan informasi tersebut itu kata kuncinya. Nanti kapan-kapan mungkin Investrim kita bisa ngebahas tentang itu. Nah, basically gini, kalau misalnya ya, katakanlah kita atau kamu deh gitu loh. Kalau aku dulu ya, waktu aku mau cari suami aku gitu ya, ya aku mah nggak asal pilih dong, nggak FOMO dong. Masa begini? Ya teman-teman gue udah pada kawin semua. Ya udah deh, mana ada cowok yang mau aku, gue kawin aja. Kan nggak gitu loh. Jadi kenapa investasi kalian kayak begitu gitu loh. Jadi you need to understand bahwa investment tuh kayak milih jodoh. Jadi jangan sembarangan juga ya. Tetapi juga jangan picky karena nggak ada manusia yang sempurna. Itu sama persis ilustrasinya. Kamu mau cari misalnya ya, wah sempurna banget nih udah kayak bintang Korea lah elah gitu. Itu kan yang di luar kelihatannya gitu kan. Jadi artinya you need to understand bahwa every investment juga ada resikonya. Ya, tetapi resikonya itu kita pilih yang terukur. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua tadi tentang THR. Kalau dari THR kita pakai berapa banyak nih misalnya untuk berinvestasi? Ya sebenarnya sih kata kuncinya tadi. Kalau kita udah bisa pakai nih untuk THR orang lain, zakat udah dibayar dan lain-lain, sebenarnya nggak usah dipersentasein, optional, sisanya investasiin aja semua gitu. Iya, benar. Tapi seru Mbak Prita ngomong soal FOMO, memang ya anak-anak sekarang tuh ternyata FOMO semua, jadi kayak wah nggak pakai riset atau segala macam, yang penting hajar gitu. Tapi ternyata tapi ini bagus ya, misalnya untuk next kita Investrim ngebahas tentang ini bahwa ya investasi itu kita lebih baik kita untuk meyakinkan, tapi sebelumnya kita sudah mempelajari semua di aplikasi Bareksa. Oke,